Merry Christmas adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Imel, Kak Stefano, dan Kak Shirley. Hari ini kita merayakan hari Natal, karena itu yuk mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau senangkan hatinya. Kak Imel undang semuanya untuk kita berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Yang semangat ya adik-adik, sambil bertepuk tangan. Tuhan, lebih semangat lagi kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama
saatnya kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita berikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan sambil kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pujian kami menyenangkan hati-Mu di surga Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Karena janji-Mu Tuhan seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat Tuhan menghampiri setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini. Kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih lagi kita mau nyanyikan pujian ini adik-adik. Mari kita katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari angkat suaramu adik-adik. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau senangkan hatinya. Kita bersyukur karena Dia lahir di dunia ini untuk menebus setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau tebus hidupku. Tidak pernah terlambat janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap nafas yang masih Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu di surga. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan kakak yang akan menyampaikan juga kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, Merry Christmas. Apa kabarnya hari ini? Kayak Eva percaya adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, pada hari ini apa sih firman yang mau kita bahas? Nah, kita lihat di sini adalah the greatest gift, hadiah terbesar. Wow, apa itu? Coba kita lihat ya. Nah, coba adik-adik lihat gambar ini. Di sini ada apa aja sih? Ada bulan. Terus ada apa lagi? Ada bintang, ada awan. Ini biasanya kondisinya malam atau siang? Pasti malam. Nah, coba adik-adik lihat-lihat nih. Bintang mana sih yang paling terang? Coba adik-adik bisa lihat. Pasti ada beberapa dari sini bintang yang terlihat sangat terang. 1, 2, 3. Oh, ada beberapa yang terang. Wah, kalau terang berarti artinya apa itu ya? Nah, coba kita lihat. Menurut Rick Feinberg, seorang astronom dari Harvard, disebut bintang utara karena lokasinya ada di atas kutub utara. Nah, jadi adik-adik, waktu itu ada seorang astronom, ada seorang ahli yang dia bekerjanya di bagian tata luar angkasa. Nah, dia melihat nih yang disebut bintang utara tuh nih bagian-bagian yang terang, bintang-bintang yang terang. Bintang utara tak pernah berpindah tempat, tak pernah terbit dan tak akan pernah tenggelam. Sebelum ada GPS di handphone atau komputer, kapten kapal menggunakan bintang utara untuk alat navigasi saat mereka berada di lautan. Mereka selalu bisa tahu di mana mereka berada dengan menemukan bintang utara. Jadi Kak, maksudnya bintang utara itu apa sih? Bintang yang paling terang. Jadi adik-adik nih lihat, bintang kan nih ada yang bintang paling terang nih tuh. Lihat, ada bentuk-bentuknya kan. Nah, biasanya kapten kapal dulu tuh sebelum ada GPS, adik-adik kan kalau mau nyari suatu tempat, misalkan adik-adik mau pergi ke sekolah, adik-adik mau nyari suatu tempat atau mau pergi ke rumah teman, pasti adik-adik buka GPS dong di handphone, dibuka maps. Wah, jalan mana nih? Wah, ke arah mana nih? Wah, belok mana nih? Itu pasti lebih mudah. Tapi dulu adik-adik, sebelum ada GPS, sebelum ada maps itu tuh seorang kapten kapal tuh menggunakan bintang yang paling terang adik-adik. Namanya bintang utara. Kenapa mereka pakai itu? Sebagai tanda di mana sih mereka berada atau mencari suatu wilayah atau mencari suatu tempat, pasti mereka menggunakan bintang utara sebagai petunjuk mereka. Nah, bintang utara tadi apa? Yang tidak pernah berpindah tempat dan tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Jadi tetap di situ. Nah, Kak, maksudnya apa sih kok kita ngebahas bintang utara? Nah, adik-adik, ada salah satu bintang nih. Bintang ini tuh sebagai petunjuk orang-orang zaman dulu. Wah, apa itu ya? Siapa sih orang-orang itu? Nah, pada malam Yesus dilahirkan di Bethlehem, beberapa gembala tinggal di ladang di dekatnya. Jadi waktu itu hari kelahirannya Tuhan. Jadi ada beberapa gembala yang sedang berjaga malam. Waktu itu mereka ada di ladang, tinggal bersama di dekat beberapa gembala tinggal di ladang di dekatnya. Mereka mengawasi domba mereka. Waktu itu mereka lagi berjaga malam, lagi berjaga hewan-hewan ternaknya.
untuk memastikan bahwa mereka aman, terhindar dari segala binatang-binatang buas apapun. Tiba-tiba seluruh langit dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Itu lagi tadi adik-adik. Wah, cahaya yang sangat terang apa? Bintang utara tadi. Bintang yang sangat terang, lihat nih. Ada salah satu bintang yang paling terang. Dan kemuliaan Allah bersinar di sekitar mereka. Para gembala sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena saking terangnya adik-adik. Nah, kemudian muncul seorang malaikat dan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi adik-adik, malaikat itu memberi tanda kepada para gembala lewat bintang tadi. Nah, kalau dulu apa? Kalau dulu kan orang-orang dulu itu melihat bintang yang sangat terang itu sebagai petunjuk adik-adik. Sama kayak kapten kapal tadi, mereka melihat bintang yang sangat terang itu sebagai petunjuk arah mereka mencari suatu wilayah. Nah, gembala-gembala ini juga sama, diberi tanda sama malaikat untuk menemukan Tuhan Yesus yang lahir itu di kota Daud melalui bintang yang terang tadi adik-adik. Terus malaikat bilang apa? "Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi malaikat ngasih tahu, jangan takut. Hei, ada raja yang telah lahir loh. Ada juru selamat yang telah lahir loh. Yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, petunjuknya hebat banget ya adik-adik. Tuh lihat, bintangnya terang banget. Yesus lahir di Betlehem pada zaman Raja Herodes. Orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi? Karena mereka datang untuk menyembah. Jadi waktu itu para gembala, orang-orang Majus dari timur, gembala-gembala tadi tuh datang ke Yerusalem. Mereka nyari, aduh di mana sih raja yang telah lahir itu? Karena mereka mau menyembah, mau sujud syukur karena telah lahir juru selamat bagi mereka. Wah, di mana ya raja itu? Mereka ngikutin aja petunjuk dari bintang itu. Mereka cari pelan-pelan. Wah, bintangnya di situ. Wah, ikutin jalan itu. Wah, bintangnya di situ. Berarti mereka ikutin jalan ke arah situ. Nah, ada ayat di Matius 2 ayat 9 sampai 11. "Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada." Jadi adik-adik, bintang itu tuh tadi yang pertama kita lihat apa? Tidak pernah tenggelam, tidak pernah berpindah tempat, dan tidak pernah terbit. Sama seperti bintang yang petunjuk mereka untuk menemukan Tuhan Yesus. Mereka berjalan mengikuti bintang itu sampai mereka berada di suatu tempat, tepat banget di atasnya itu bintang itu berada. Tuh lihat, di mana bintang itu berada, di bawahnya ada Tuhan Yesus yang udah lahir, ada Raja yang udah lahir. Dan apa dibilang di situ? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Tuh lihat adik-adik. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka itu datang ke Tuhan Yesus nih. Mereka melihat raja itu tuh gak cuma bawa tangan kosong adik-adik, tapi bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. Waktu itu adik-adik, harta benda, barang yang paling istimewa di zaman itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka datang kepada raja tidak dengan tangan kosong, tapi memberikan persembahan yang terbaik karena mereka menyambut raja yang telah lahir. Wah, lihat. Emas, apa itu artinya? Untuk raja agung. Kemenyan, untuk imam agung. Mur, untuk pengorbanan. Ini sebagai tanda persembahan mereka bagi juru selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, next apa lagi? Nah, tadi kita sudah melihat saat Yesus lahir, para gembala melihat bintang bersinar dan langit menjadi terang, bahkan malaikat bersukaria karena kelahirannya. Orang Majus datang untuk memberikan hadiah dan menyembah Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi adik-adik, orang datang untuk memberikan hadiah, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan menyembah Yesus karena mereka tahu nih, yang lahir itu juru selamat loh, yang akan menyelamatkan mereka. Nah, hari ini kita merayakan apa? Hari kelahiran Tuhan. Berarti tandanya apa? Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kak, memberikan yang terbaik buat Tuhan berarti kita harus bawa emas, kemenyan, dan mur gitu Kak, kayak orang-orang zaman dulu gitu supaya diterima. Enggak, zaman sekarang itu gampang banget adik-adik. Caranya dengan apa?
bawa hatimu, bawa persembahan pujianmu dengan nyanyian. Adik-adik di rumah nyanyi, berdoa yang sungguh-sungguh, mengucap syukur sama Tuhan, itu udah menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan loh adik-adik. Gampang banget kan? Nah, hadiah terbaik saat Natal adalah kelahiran Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Wah, jadi hari ini kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Wah, next, apalagi aplikasi dalam hidup. Jadi ada 2 poin yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jadilah terang. Apa itu? Seperti Yesus yang sejak lahir sudah menjadi terang lewat tanda bintang yang dilihat para gembala dan orang Majus. Nah, jadi Yesus itu sebagai bintang adik-adik. Menjadi terang lewat tanda bintang yang dilihat para gembala. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang, yaitu lewat perilaku dan ucapan kita yang baik kepada orang lain. Nah, sama seperti bintang tadi. Bintang itu kan menerangi semuanya. Nah, sekarang sama untuk kalau seperti kita itu maksudnya apa sih adik-adik? Nah, kalau kita mau jadi terang, kita mau jadi terangnya seperti bintang tadi, itu lewat apa? Perilaku kita, ucapan kita. Kalau ucapan kita baik, perilaku kita baik, terus kita jadi anak-anak yang baik, itu tandanya kita sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang kedua apa? Bersyukur. Belajar untuk bersyukur dari hal-hal terkecil dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan hal yang sangat besar, yaitu Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa semua manusia. Nah, kita harus bersyukur adik-adik. Bersyukur karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, benar? Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita telah lahir Juru Selamat, yaitu penebus dosa manusia. Kita punya Tuhan yang luar biasa banget. Hari ini kita boleh menerima, kita boleh kita boleh menyambut Raja yang hidup. Kita boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, bahwa persembahan yang terbaik buat Tuhan itu tadi yang Eva bilang adalah yang sangat gampang banget. Itu lewat apa? Perilaku kita. Lewat persembahan yang terbaik yang kita harus berikan itu lewat pujian penyembahan kita, lewat firman yang kita baca, lewat doa. Nah, itu kalau kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, itu pasti memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, next. Nah, ayat hafalan yang terakhir ada di Yohanes 1 ayat 14b. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita baca sama-sama adik-adik ya, adik-adik di rumah. Fokus, lihat ke depan. Kita baca sama-sama bareng sama Kak Eva ya, oke? Ikutin Kak Eva ya. Siap adik-adik? 1 dari ayatnya ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14b. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini kita boleh belajar, yang kita dapat 2 poin. Yang pertama tadi apa? Menjadi terang, jadilah terang. Yang kedua adalah bersyukur. Adik-adik, hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita mau menyambut Raja yang hidup. Kita punya Raja yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Nah adik-adik, cara adik-adik menyambut Tuhan itu gimana sih? Kalau para gembala tadi kan mempersembahkan, menyambutnya dengan sujud syukur, dengan disambut dengan emas, kemenyan dan mur. Nah adik-adik, kita hari ini mau bawa hati kita mau bawa persembahan yang terbaik dari hidup kita, yaitu penyembahan dan pujian kita. Kita mau bawa doa kita, ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat dahsyat, yang telah lahir untuk kita, untuk menebus dosa setiap kita adik-adik. Oke? Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kaifa mau undang adik-adik untuk lipat tangannya, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik, kita mau berdoa bersama. Kaifa yang akan berdoa untuk adik-adik di rumah ya. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk firman-Mu hari ini kami boleh belajar Tuhan. Dari firman-Mu hari ini Bapak,
Engkau lahir Bapa di dunia ini ya Tuhan untuk menembus setiap kami ya Bapa. Kami mau menjadi terang Tuhan seperti bintang yang ada di langit ya Bapa, lewat perilaku kami, lewat ucapan dan tingkah laku kami ya Bapa. Bapa, kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk selalu bersyukur ya Bapa untuk setiap hal-hal yang kecil yang kami terima ya Bapa. Bapa, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, anak-anak yang selalu bersyukur ya Bapa. Tuhan tuntun kami, Tuhan tuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu hari ini Bapa. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah pada hari ini. Adik-adik yang di rumah boleh angkat kedua tangannya. Kaifa akan berdoa untuk adik-adik ya. Dalam sikap berdoa tutup matanya, angkat kedua tanganmu, Kaifa akan berdoa untuk adik-adik. Bapak, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kiranya hikmat, kebijaksanaan tercurah Tuhan atas anak-anak-Mu pada hari ini ya Bapak. Tuhan, tolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, memberkati mereka, menjagai mereka, melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan jagai mereka ya Bapak. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang buruk apapun Tuhan. Kami percaya ya Bapak, mereka boleh bertumbuh, bertambah besar di kasih Allah dan manusia. Dan apapun Tuhan yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil dalam hidup mereka. Tuhan berkati sekitar mereka, Tuhan berkati lingkungan mereka. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka ya Bapak, kakak adik semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap mereka. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan menyertai setiap mereka. Ya Bapak, aku mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, ajar mereka, buat mereka mengerti Tuhan akan firman-Mu. Buat mereka mengerti ya Bapak untuk setiap ayat atau firman yang mereka dengar ya Tuhan. Bapak, aku mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, cukup firman Tuhan hari ini. Kayak ucapan Merry Christmas untuk adik-adik semua di rumah. Semoga adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman-Nya di rumah, oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, print template gambar pita yang sudah disediakan. Kedua, siapkan kertas dengan ukuran A5 dengan warna putih dan warna merah. Ketiga, pensil biasa. 4, pensil warna. 5, gunting kertas. Keenam, lem kertas. Ketujuh, tali atau benang. Dan yang terakhir, cetakan untuk bentuk bulat. Cara membuat. Pertama, kita buat pola di atas kertas merah dan kertas putih. Setelah polanya seperti ini, kita gunting mengikuti pola ya. Setelah lingkaran digunting, kita bisa memberi warna pada gambar pita. Setelah kita beri warna, kemudian pitanya kita gunting seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan menempelkan lingkaran dengan selang-seling warna ya, merah dan putih. Ini kita mau bentuk seperti tongkat. Kemudian kita pasang tali di belakang gambar. Nah, sudah jadi deh art and craft-nya. Sampai jumpa di art and craft minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.